SAR Indonesia, kembali lagi dalam podcast Basarnas, podcast sumber informasi dan edukasi dari Balai Diklat Basarnas. Perkenalkan, saya Amanda, saya yang akan menemani kawan-kawan SAR pada hari ini. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, abang-abangku dari BSG, Basarnas Special Group. Apa sih itu Basarnas Special Group? Nanti akan kita ulas. Boleh nih, apa kabar? Kita kedatangan Bang Jory Ayomi. Apa kabarnya nih Bang? Luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa. Cayo ya. Kemudian ada Bang Jimmy Kobogau. Apa kabarnya nih Bang? Puji Tuhan, luar biasa sehat. Luar biasa. Memang Basarnas itu ya luar biasa. Baik, boleh nih sebelum kita mengulas tentang apa sih itu BSG, boleh nih Bang perkenalan dulu mulai dari Bang Yory. Nah, dari kapan bergabung di Basarnas? Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan kawan SAR Indonesia. Nama saya Jory Ayomi. Saya bergabung di Basarnas sudah kurang lebih 12 tahun saya bergabung di Basarnas. Untuk saat ini saya bertugas di BSG. Untuk asal kantor saya di kantor SAR Biak. Dari Biak, tapi aslinya memang dari Biak nih Bang Yory? Kalau aslinya dari Serui, cuma kantornya dari Biak. Di Biak. Oh. Makanan khas sana apa? Papeda dong. Papeda. Nah, makanan yang belum pernah saya coba, tapi saya penasaran sampai sekarang. Oke, boleh silakan dilanjut Bang Jimmy. Halo, kawan SAR Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jimmy Kobogau, asal dari kantor SAR Jayapura. Tapi kalau aslinya saya dari Intan Jaya, yaitu satu kabupaten dekat Nabire. Dekat Nabire. Ya. Di pulau atau kota yang sama ini Bang Jimmy dan Bang pulau. Berbeda Ya. pulau. Masuk di Basarnas janjian nih. Sama di 2010 dan 2010. 12 tahun. 12 tahun letting ya 2010. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa memilih untuk bergabung di Basarnas? Dimulai dari Bang Jimmy dulu nih. Apa sih alasannya pengen bergabung di Basarnas? Kebetulan saya sukanya kalau bekerja dulu, cita-cita saya tidak suka buat bekerja yang di belakang komputer ya, maksudnya di dalam ruangan. Di dalam ruangan ya. Saya sukanya kalau orang sini bilang pecicilan, jalan-jalan seperti itu. Jadi kebetulan dulu saya sering main di Posar Wamena, itu tempat saya dari lahir itu di kota Wamena. Jadi ada posar dari Jayapura mempunyai salah satu posar yaitu di Kabupaten Jayawijaya Wamena. Saya sering main di situ, lama-kelamaan saya tertarik buat bergabung dengan Basarnas karena saya melihat senior-senior saya yang di posar Wamena itu dulu pandangan saya yang saya tahu tuh hanya SAR. Jadi kerjanya itu ya hanya sebatas menolong orang, tapi tanda kutipnya kalau di sana ya kita masyarakat sana kalau dibilang PNS itu masa depan terjamin ya. Ya. Jadi kata senior saya PNS loh. Awalnya saya nggak yakin karena di pos jadi ya kelihatannya tidak meyakinkan. Namun karena dia bilang PNS, jadi saya pun tertarik dan juga saya lihat kesehariannya ya nyantai sih. Tapi setelah saya masuk ke Basarnas tidak sesantai apa yang saya lihat dulu. Awalnya karena ada posar Ya. di tempat tinggalnya Bang Jimmy. Kemudian tertarik karena menjadi seorang pegawai itu masa depannya terjamin ya, begitu. Berarti udah tahu lah ya, Bang, apa itu Basarnas. Sebelum gabung di Basarnas, udah persiapan nih. Karena keseharian juga udah lihat gimananya proses dari tim SAR itu sendiri. Ya. Dan tadi juga dibilang nih, santai. Ternyata setelah bergabung, apakah sesantai yang difikirkan? Tidak sesantai apa yang dilihat Tidak sesantai yang dipikirkan saya dulu. ternyata Jadi kalau kawan SAR. masyarakat atau kawan SAR lihatnya Basarnas kerjanya kok santai, tidak sesantai itu, Perguso katanya. Tidak sesantai itu. Kalau dari Bang Jory-nya sendiri gimana Bang? Ya sebetulnya kalau saya sih memang terinspirasi dari satu sosok Terinspirasi. Itu memang orang tua saya sendiri. Oh, orang memang tua. Orang tua sudah di Basarnas. Ibu atau Bapak saya memang sudah di Basarnas dan memang saya
sudah terinspirasi dari kecil untuk Terinspirasi. melanjutkan karir dari orang tua. Dan kemudian puji Tuhan saya pada saat setelah lulus sekolah langsung saya mencoba untuk mendaftar. Langsung coba nih selesai saya langsung sekolah. mencoba untuk mendaftar dan puji Tuhan saya lulus di situ. Luar biasa ya, terinspirasi dari orang tua. Berarti Bang Jory sering lah ya ikut ke kantor, terus udah tahu juga gimana pekerjaan Bang Jory yang lebih detail ya, karena dari orang tua pasti bisa lah masuk dalam lingkungan Basarnas. Ya, sehari-hari. Sehari-hari. Ya, sehari-hari sudah Sama ada- berarti ya, sehari-hari berada di Lingkungan. lingkungan Siap. Basarnas. Menarik sekali ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita lihat dari episode sebelumnya kawan SAR mungkin sudah nonton, itu rata-rata tidak tahu apa itu Basarnas. Termasuk saya sendiri awalnya tidak tahu Basarnas. Setelah saya bergabung ternyata luar biasa. Oh ini nih passion saya. Oke baik, kita lanjut. Boleh cerita nih Bang Jory, pengalaman karir dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Berawal dari kantor Self Biak. Boleh Oke. diceritakan? Baik, jadi sedikit cerita terkait dengan pengalaman dan karir juga ya di Basarnas ini. Saya masuk awal itu di tahun 2010. Kemudian saya sempat ditugaskan di Posar Serui, kurang lebih satu setengah tahun lah saya berada di sana. Posar Serui. Di Posar Serui. 1,5 Ya, tahun. 1,5 tahun saya di Posar Serui. Kemudian dari situ saya kembali lagi ke kantor Sarbiak. Setelah beberapa bulan di kantor Sarbiak, kemudian saya mengikuti tes BSG. Tes BSG. Oke. saya Sampai ikut- dengan sekarang. Ya, sampai dengan sekarang. Nah, saya ikut tes BSG itu di tahun 2013. 2013. Kemudian setelah dari BSG, kemudian ikut tes, kemudian saya dipulangkan lagi ke kantor Sarbiak. Kita dikembalikan dulu ke kantor SAR asalnya masing-masing. Nah, sambil menunggu, kemudian saya kembali bertugas seperti biasa di kantor SAR. Kemudian habis itu saya menunggu panggilan. Nah, panggilannya saya ke kantor pusat itu pada tahun 2016 tanggal 27 Januari. 2016. Bang Jory bergabung di Basarnas tahun 2010. Berarti untuk proses dari kantor Sarbiak untuk seleksi di BSG itu kurang lebih 13 tahun ya? 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun. 2010 ke 2013. Iya. Kemudian dari 2013, Dari 2013 Bang Jory mengikuti seleksi, kemudian dikembalikan ke daerah sambil menunggu hasilnya. Deg-degan nggak itu Bang? Ini saya bisa gabung nggak nih di BSG atau enggak ya? Lumayan kepikiran ya. Iya. 3 tahun. Oke, Nah. kalau dari Bang Jimmy sendiri nih, sama ini tesnya 2013? Kebetulan saya lebih dulu. Oh, lebih dulu. Lebih dulu masuk di BSG, saya di 2012. Lebih Namun, dulu, ya, oke, maaf nih. Lebih dulu Bang Jimmy, berarti beda angkatan kah atau satu angkatan? Kalau di BSG-nya beda angkatan. Beda angkatan, oke. Saya angkatan pertama, Angkatan Pak pertama. Jory angkatan kedua. Berarti kalau angkatan pertama sesepuh lah ya? Sesepuh. Oke. Ah, tidak juga sih. Tidak juga. Siap. Ahlinya nih. Tidak juga. Yang dituakan. Yang Tidak paling juga. muda juga saya. Oh, yang paling muda. Dulu. Dituakan itu hanya dari segi keilmuannya, status. Kalau dari ini muda Apanya? lah, umur 20 tahun kayaknya. Puji Tuhan, masuklah. Langsung 20 tahun. Oke. Ya, jadi kalau saya dulu 2010 sama masuk ke Basarnas Jayapura. 1 tahun sesudah diterima di Basarnas Jayapura, saya ditempatkan di Posar kembali karena Jayapura. Sama ya berarti? iya, Sempat di Posar 1 tugaskan tahun. Posar. 2010-2011 di sana di Posar Wamena. 2012-nya langsung dikirim buat mengikuti seleksi BSG di pusat. Itu pusat. mulai 2012 itu adalah cikal bakal lahirnya BSG pertama. bakal lahirnya BSG. Siap. Kalau diibaratkan nih, anak pertama ya. Ya, Anak boleh dibilang pertama, seperti itu. 2012. Nah, itu berangkat ke BSG, ke kantor pusat. Apakah di daerah melaksanakan seleksi dulu atau langsung nih utusan dari kepala kantor SAR? Jimmy, silakan ikut seleksi BSG di pusat. Ada seleksi awal di kantor
masing-masing ya, kantor daerah. Jadi sudah seleksi awal di kantor, dinyatakan lulus dan dikirim perwakilan dari kantor saya Jayapura untuk ke Jakarta mengikuti seleksi di tahap 2. daerah dulu, di kantor dulu. Ya, benar. Setelah itu mengikuti seleksi tahap 2 di pusat. Tahap 2 di pusat. Kami kalau di bertiga, pusat, tapi ada satu senior saya tidak lulus di tahap pertama dan dia dipulangkan. Hanya 2 orang aja yang lulus dari Jayapura. Bertiga, berarti masing-masing kantor itu boleh ikut berapa pada saat BSG 1? Waktu itu kalau kami yang dikirim dan yang masuk kategori lulus hanya 3. 3. Hanya 3 dari kantor saya. Berarti nggak ada batasan ya waktu itu? Satu Tidak ada kantor batasan. boleh Ada kirim 10 nih? Ada yang paling banyak sih 7 kalau tidak salah ya. Okay. Iya, tapi yang diterima waktu itu hanya 2 orang. Okay. Jadi memang waktu itu seleksi pertama sangat-sangat ketat sih. Sangat ketat. Tidak seleksi kedua dan ketiga juga, tapi memang yang pertama yang paling berat kalau mau dibilang. Paling berat dari karena emang baru BSG pertama. Selanjutnya. Iya. Karena anak pertama ya, di mana-mana anak pertama itu tanggung jawabnya berat. Siap. Anak pertama. Menarik sekali ya, untuk satu kantor tidak disyaratkan untuk mengirim 1 atau 2, bahkan boleh lebih. Nah, yang penting sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Benar sekali. Oke. Satu letting 2010 BSG memisahkan. Di BSG jadi Bang Jimmy menjadi kakak angkatan ya. Oke, menarik sekali ya Bang Jimmy dan Bang Jory. Kemudian bagaimana sih SAR menurut pribadi Bang Jory? SAR. Kalau saya secara personal ya, secara pribadi, ya SAR itu seperti panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Kenapa seperti panggilan jiwa? Karena saya sendiri menyaksikan. Itu karena saya berada di lingkungan yang memang notabene memang lingkungan Basarnas. Iya, lingkungan jadi Basarnas saya karena memang, dari orang tua ya. Ya, karena memang saya paham betul. Kerjanya seperti apa. Kadang-kadang Bapak bisa pulang ke kantor tuh bisa sampai 2 hari di kantor. 2 hari di kantor, 2 hari di kantor nggak pulang-pulang. Bang Toib berarti ya? Bisa nggak pulang-pulang. Nah itu dari situ saya mulai mulai berpikir lah. Saya mulai berpikir, saya mulai menganalisa. Saya mulai melihat bahwa ini memang betul-betul murni. Ini panggilan jiwa yang memang sudah ada memang dari orang tua memang sudah menyampaikan itu lewat pekerjaannya. Pekerjaan sudah diturunkan dari orang tua. Ya. Kalau Bang Jory udah diturunkan dari orang tua. Kalau dari Bang Jimmy sendiri diturunkan dari Bang Jory atau dari? Kebetulan waktu itu belum kenal Bang Jory sih. Belum kenal. Jadi belum tahu. Kalau saya pribadi sih SAR itu buat saya adalah amal. Maksudnya amal di mana kita bisa melakukan kegiatan amal kita terlepas dari pekerjaan kita itu dibayar oleh negara. Namun di balik itu ada hampir rata-rata saya kenal dengan beberapa sekian banyak rescuer itu buat di Basarnas khususnya, dan tidak terlepas dengan teman-teman relawan pun melakukan pekerjaan terkadang memang melebihi dari kemampuan mereka, dan itu sudah ibaratnya ya kita rela mempertaruhkan segalanya buat menolong orang. Namun kalau di Basarnas kami selalu mengutamakan safety dalam bekerja. Tapi terkadang semangat itu lebih besar untuk menolong atau membantu orang yang dalam kesusahan. Di situ saya merasa sendiri banyak doa-doa orang yang ketika kita ketemu dengan keluarga korban atau yang lain sebagainya, banyak doa-doa mereka itu yang menguatkan saya pribadi sampai bisa ada saat ini. Intinya ibadah ya. Yes. Sama hal dengan saya pribadi, ibadah ketika kita bisa menyelamatkan korban itu adalah kepuasan sendiri, panggilan jiwa. Secapek-capeknya kita nih, ketika kita harus melakukan pertolongan, kita capeknya jadi hilang ya. Jadi hilang karena panggilan jiwa tadi. Doa-doa. Kita bekerja sekaligus bukan cuma dapat uang, kita juga dapat hanya bonus uang bonus. Poin pentingnya itu kita dapat
membantu pahala sama tabungan orang. di Yes. akhir nanti. Oke, baik kawan SAR Indonesia, kita sudah membahas nih biodata pribadi dari bintang tamu kita yang luar biasa kerennya, Bang Jory dan Bang Jimmy. Bukan cuman Bang Jory sama Bang Jimmy-nya aja yang keren ya, hostnya tentunya juga keren ya. Benar. Oke, kembali lagi di podcast Basarnas dengan bintang tamu yang luar biasa ini ya. Tadi kita sudah bahas biodata pribadi dari bintang tamu kita ini. Sekarang kita akan bahas apa sih itu Basarnas Special Group. Nah, ada kata spesialnya. Berarti ini istimewa dong ya, ada kata spesial. Nah, bagaimana lingkup dari Basarnas Special Group itu sendiri? Boleh dari Saya. ya, dari Bang Jimmy boleh. Basarnas Special Group itu secara perubahan peraturan Basarnas tahun 2020 nomor 10 di situ menyatakan bahwa Basarnas Special Group itu adalah kumpulan rescuer seluruh Indonesia yang diseleksi dan dilatih serta diberikan pendidikan khusus, yaitu pendidikan BSG, dan ditempatkan di kantor pusat. Jadi mereka tuh dihadirkan di pusat untuk tugasnya ya untuk menangani operasi-operasi yang secara khusus ya, maksudnya yang berat, kategorinya range areanya luas, dan juga sampai ke operasi internasional. Oke, ada yang menarik nih. Khusus. Ya. Khususnya itu bisa dijelaskan khusus seperti apa? Penanganan yang khusus. Pak Yory, Ya. silakan. Oke, dari Ya, Yory ini. baik. Kalau secara penanganan khusus ya seperti contohnya kayak orang terjepit di kendaraan, itu kan membutuhkan penanganan yang khusus. Yes. Gitu. Iya. Biasanya orang kecelakaan di jalan tol, nah itu perlu penanganan khusus dia. Kemudian orang yang tertimpa reruntuhan, Ya. bangunan, nah itu juga membutuhkan Penanganan khusus. penanganan yang khusus. Karena kalau secara teknis, pada saat kita melakukan pertolongan, bisa terjadi dua kemungkinan. Oke, dua Yang kemungkinan. pertama, korban itu bisa selamat, atau kita bisa memperparah keadaan korban. Ya. Jadi memang hal itu yang perlu kita perhatikan. Makanya itu BSG ini Dilatih, kenapa ya? dibentuk, salah satunya itu. Untuk memberikan pertolongan terhadap korban yang membutuhkan penanganan khusus. Penanganan. Dan juga menggunakan alat-alat khusus Alat-alatnya juga Ya. khusus. Ngomong-ngomong peralatan. Ya. Peralatan apa aja sih yang dipakai di Basarnas Special Group? Kalau di Basarnas Special Group sejauh ini mereka pimpinan memberikan peralatan-peralatan yang buat mendukung operasi SAR dengan peralatan-peralatan yang boleh dibilang bagus, bahkan bisa dihitung hanya ada beberapa di Asia Tenggara maupun di Asia. Contohnya seperti kita punya Swiss drone, Yap. kita punya Swiss drone, yaitu bukan pandangan kawan SAR ini bukan drone yang kecil ya. Iya. Ini adalah pesawat tanpa awak yang besar, dan juga kita punya drone underwater. Jadi kita bisa kerahkan alat drone itu buat pencarian searching di bawah air. Teman-teman kami juga dilengkapi dengan seperti yang Xavier 100 punya Pak Yory, kebetulan kita punya teknologi terbaru juga. Nanti lebih jelasnya Pak Yory yang bisa gambarkan itu. Jadi emang BSG selain penanganan khusus, rescuer-rescuer yang memang dilatih ilmu-ilmunya agak ditambahkan sedikit daripada teman-teman rescuer daerah, dan juga dilengkapi dengan peralatan-peralatan khusus. Berarti ada sedikit perbedaan ya? Ada ilmu lebih gitu dari yang biasanya? Boleh dibilang seperti itu ya, Boleh dibilang tapi tidak seperti- terlalu melebih-lebihkan. Tidak Kami terlalu masih sebatas melebih-lebihkan. manusia yang kami terima. Ya. Oke. Ngomong-ngomong diklat BSG, Ya. nah seperti apa sih diklat BSG itu? Apakah sebelum masuk di BSG ada diklat dulu, atau setelah, atau sesudah, atau diklat yang dilaksanakan sesuai yang terjadwal? Ya, oke baik. Kalau untuk diklat ya, kalau untuk diklat BSG sendiri, sebenarnya kami tidak punya
tidak punya patokan secara spesifik. Ya. Orang itu sudah mengikuti diklat apa, sebenarnya tidak ada di situ. Yang pasti bahwa memang yang bersangkutan sendiri, dia memang kalau memang sudah mengikuti diklat dasar, diklat dasar, dia bisa mengikuti seleksi BSG. Ya. Dan dia bisa bergabung di Basarnas Special Group dengan satu catatan, lulus seleksi. Ya. Lulus seleksi dan juga lulus diklat. Ya. Lulus diklat dasar SAR. Ya. Jadi saya tambahkan ya dari Pak Yori. Sesudah dia mengikuti seleksi di seleksi awal yaitu di kantor SAR, akan dikirim ke pusat. Nah, jadi perwakilan-perwakilan itu akan dikirim ke Jakarta dan akan mengikuti seleksi tahap 2. Yang akan dilakukan di pusat. Nah, dari mereka itu, apabila sudah lulus seleksi tahap 2 itu, mereka harus mengikuti diklat BSG dulu. Ya. Nah, dalam diklat itu, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan, mereka dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Jadi perjalanan cukup panjang, mulai dari seleksi di kantor masing-masing, sesudah lulus dikirim ke pusat, dan akan ada seleksi di pusat lagi. Benar-benar disaring ya. Ini benar-benar ketat. Ya. Seleksi, Kemudian kemudian ada diklatnya lagi. Ada diklat. Dan diklatnya cukup berat. Cukup berat. Beratnya itu seperti apa nih? Boleh sedikit diceritakan? Fisik, mental, fisik dan itu mental pasti akan ditempah betul kalau untuk masuk ke BSG. Dan juga ada batas umur. Dan juga diutamakan yang belum menikah. Ya, diutamakan yang belum menikah, dan juga ada batas umur 30 tahun di Perban yang terbaru ya, update terbaru di tahun 2020 itu mengatakan bahwa batas umur adalah 30 tahun. Jadi kalau lebih dari 30, kalau sesuai aturan tidak bisa. Seperti itu. Kalau Mbaknya mau ikut? Oh iya, bisa ya, saya nanti bisa bergabung dengan Bang Jori dan Bang Jimmy di Basarnas Special Group. Siap. Oke, setelah melewati seleksi, kemudian diklat, diklat khusus ya, diklat dari Basarnas Special Group itu sendiri. Nah, itu kan ada BSG 1, BSG 2, BSG 3, dan yang sekarang itu ada BSG? Masih direncanakan buat BSG 4. Masih direncanakan. Tapi yang terakhir adalah BSG 3 ya. Masih sampai BSG 3. Masih sampai BSG 3. Nah, ini kan ada dari 1 ke 2 ke 3. Ya. Nah, 1, 2, 3 ini apakah dikembalikan ke daerah atau tetap standby di kantor pusat? Jadi tidak semua yang lulus di BSG 2 dan juga BSG 3 akan ditarik ke pusat. Tapi rekan-rekan itu seperti Pak Jori tadi di 2013 mengikuti diklat BSG, beliau dikembalikan ke daerah dulu, berdinas di daerah. Nanti akan ada pemanggilan. Pemanggilan itu merupakan penilaian khusus juga dari pimpinan di pusat, melihat kinerja kita setelah kita kembali, apa dampak kita nih, baik enggak. Jadi penilaian kita itu dilihat dari situ. Ketika Anda sesudah pendidikan kembali ke daerah, apa kontribusi Anda nih sebagai seorang BSG di sana. Kalau baik, nanti akan diusulkan buat pemanggilan ke pusat, dan tidak bisa dipanggil secara full semua, tapi hanya beberapa nama. Biasanya paling sedikit 25 atau 23, tapi paling banyak tergantung kebutuhan di pusat. Tergantung kebutuhan di pusat. Jadi kalau ada yang kembali bisa diganti, atau emang ada membutuhkan tenaga lagi bisa dipanggil. Itu tergantung pimpinan. Ya. Tergantung pimpinan. Tambahan mungkin Pak Yori? Ya, mungkin tambahan saja sedikit. Kalau di perban yang terbaru yang di 2010 itu, kami sekarang mempunyai batasan. Batasan. Jadi paling lama itu sekitar 4 tahun. Berdinas di kantor pusat. Kemudian dia kalau memang minta 1 kali lagi perpanjangan bisa diperpanjang 1 tahun. Dan ada pun bisa lebih Pak Yori. Ya, bisa lebih. Seperti kita berdua ya, sudah lama, itu tergantung kebutuhan, kebijakan. Kebijakan juga di situ dengan pertimbangan khusus dari pimpinan bisa. Sesuai dengan kebutuhan ya. Orang lama tapi wajah semangat baru. Semangat harus baru. Jangan kalah sama yang baru. Karena yang baru tentu belum tentu terbaru yang baru ya. Yang baru belum tentu semangatnya baru. Belum tentu semangatnya baru. Jadi jangan salah. Orang-orang lama semangatnya
terus-terusan baru. Kami update terus instalan Update. kami. Pasti ya, karena Basarnas Special Group ini juga melaksanakan latihan rutin ya. Kemarin terakhir kayaknya ada pelatihan heli ya? Iya, kami refresh. Refresh materi. Refresh materi maupun praktek mulai dari tiga matra ya. 3 matra. Ada darat, udara, laut. Jadi darat, udara, laut. Ya. Luar biasa Jadi, ya, tiga-tiganya. Namanya Special Group Darat, Special Group. Special Group Laut, Special Group Air, dan Special Group Udara. Spesial. kebetulan kemarin yang terakhir kami baru saja refresh heli rescue. Heli rescue. Ya, melakukan rappelling, pertolongan evakuasi medis udara dan lain sebagainya. Oke. Nah, begitu kawan SAR Indonesia, ketika tidak ada bencana atau kondisi membahayakan manusia, tapi jangan sampai ya, kalau ketika Basarnas itu sudah bekerja berarti ada kejadian atau kondisi yang membahayakan manusia. Ya harapan kita jangan sampai terjadi bencana ya, kawan-kawan SAR Indonesia. Nah, ketika tidak operasi, kami dari Basarnas itu akan melaksanakan refresh materi atau latihan rutin. Tidak hanya latihan teknis, tapi kita juga latihan fisik, semaptaan, teknis. Secara teknis itu semua dipelajari ya di Basarnas Special Group. Dari mulai high angle rescue, pertolongan di ketinggian, kemudian jungle, gunung hutan, CSSR, urban, semua dilaksanakan di Basarnas Special Group. Nah, tadi kita udah cerita nih, mulai dari ikut seleksi sampai sudah berada di BSG. Sudah lama ya Pak? Sudah berapa tahun? 12 tahun ya, kurang 12 lebih. tahun di BSG. Tentu banyak cerita seru, banyak pengalaman yang sangat luar biasa karena ilmu yang paling berharga itu adalah pengalaman. Nih boleh nih dari Bang Jori diceritakan pengalaman yang paling seru, yang paling berkesan selama berada di Basarnas atau di Basarnas Special Group. Oke, baik. Kalau untuk pengalaman ya saya mungkin lebih kepada pengalaman operasi ya. Pengalaman operasi SAR ya. Pengalaman operasi SAR, saya sudah beberapa kali memang mengikuti operasi-operasi besar dan di sana mempunyai tantangan dan mempunyai rintangannya masing-masing. Dan semuanya mempunyai cerita. Di setiap operasi itu kita pasti bertemu dengan pengalaman baru, kita pasti bertemu dengan peristiwa yang baru. Nah, dari semua itu yang lebih pengalaman untuk secara pribadi sih waktu saya kemarin ke Turki ya. Jadi satu rombongan nih sama Pak Dika Indra sama Bang Steve. Ya, saya kemarin ke Turki, itu banyak hal yang kita dapat di sana dari masyarakat di sana, dari cara mereka bagaimana menyambut kami di sana, kemudian dan juga secara teknis operasi SAR di sana itu cukup cukup kompleks lah ya. Kompleks di sana. Jadi yang saya di sana itu yang saya dapat dari mereka, pelajaran yang paling sangat berharga itu begini. Ketika mereka itu belum melihat secara kasat mata bahwa korban itu memang betul-betul tidak ada, itu mereka masih menganggap bahwa orang itu hidup. Itu satu hal yang memang saya sangat saya sangat mengapresiasi gitu. Dan kita itu harus optimis ya, dan kita bisa dan itu menemukan korban dalam kondisi selamat. Apapun yang terjadi, mereka tuh masih sangat-sangat optimis. Meskipun secara kami melihat secara kasat mata bangunan itu sudah hancur secara berkeping-keping, entah dia sudah rubuh dan posisi rubuhnya sudah begitu parah. Macam-macam lah yang dipikirkan kayaknya ini. Kami itu sudah memprediksi bahwa orang ini tidak mungkin hidup. Tapi untuk mereka itu tidak. Tidak ada yang mustahil mungkin menurut mereka. Keajaiban ya. Itu mereka tuh masih selalu berharap bahwa masih ada keajaiban. Gitu. Dan kami pun sampai hari ke-14 itu masih ditemukan korban hidup. Tapi bukan di tempat kami. Itu di tempat yang lain, di provinsi yang lain, itu masih ditemukan korban hidup. Dan itu ya saya sangat
apa ya, sangat memang betul-betul itu menjadi pelajaran lah buat saya, bahwa memang yang saya tangkap dari mereka bahwa kita jangan putus asa itu. Maksudnya apapun yang terjadi kita harus berusaha itu. Kita harus berusaha, tetap berusaha dulu. Oke. Intinya kita harus tetap berusaha, optimis. Ya. Nggak ada kan yang nggak mungkin. Itu Ya. dari cerita Bang Jori tadi, setelah 14 hari ternyata masih ditemukan korban yang selamat. Padahal kondisi gedungnya itu sudah hancur. Kalau dari Bang Jimmy sendiri? Masih sama, kebetulan saya juga ikut ke Turki, namun Barengan ya. Kayaknya bareng. Bang Jimmy sama Bang Jori ini Upin Ipin tidak terpisahkan. Di mana ada Bang Jori, di sana ada Bang Jimmy. kebetulan yang dikirim memang kemarin sebagian besar adalah BSG. Iya, oh berarti semua ikut. Tidak semua, tapi Tidak sebagian semua. besar sesuai dengan perbannya ya, Iya. buat mendukung operasi internasional juga. Internasional. Dan juga kebetulan saya dan Pak Yori ini kami berangkat. Namun kalau dari saya, pengalaman saya di sana itu operasi internasional pertama kali ya, khususnya dari tim rescue, mungkin buat Basarnas juga, buat rescue ya, buat rescue. Sebelumnya kami sudah pernah, Basarnas sudah mengirim beberapa senior, namun bukan yang di rescue, tapi buat tim rescue dan di bawah Insarak itu baru pertama kali. Dan untuk ke sana pertama kali ya, buat saya sangat berkesan karena kami bisa melihat dan bagaimana kalau di saya kami bilang apa, kasih itu menembus perbedaan. Maksudnya dengan latar belakang negara yang berbeda-beda, mereka bisa ada di sana untuk satu visi dan misi untuk mencari dan menyelamatkan korban-korban di Turki. Walaupun kita terkendala dalam bahasa, namun kami punya bahasa isyarat yang bisa menyatukan kami. Seperti bantu mengangkat sesuatu, dan kebetulan syukur karena kami belajar ilmu SAR untuk di urbannya yang benar. Jadi ketika kami ke luar negeri, ilmunya sama di sana. Jadi tidak susah buat kami menyatu atau bisa saling support dengan negara lain. Ketika kami kerja bergabung dengan ada dari Romania, dari Swiss, Austria, itu tidak terlalu susah di lapangan karena kami punya latar belakang atau ilmu tentang urban SAR itu sama semua. Nah, yang paling berkesan juga di sana buat saya seumur-umur kami merasakan gempa susulan yang memang sangat dahsyat sekali. Itu 6 ya. 6,4. Tapi kedalamannya cuma 2 kilo dari posisi camp kami. Dan syukurnya gempa itu saya tidak mengucap syukur buat kejadian itu, namun pada saat itu bersyukur karena terjadi pada saat malam hari, di mana tim rescue sudah istirahat dan tidak ada aktivitas rata-rata karena di sana kan dingin. Jadi ketika terjadi itu saya pribadi pun tidak bisa jalan sampai sempat panik, manusiawi saya panik, kami pun lari buat ke titik kumpul, namun terjatuh, tidak bisa jalan seperti orang normal. Jadi mau jalan semua jatuh, teman-teman saya pada merayap, saya pun ikut merayap. Jadi berarti itu dalam kondisi gempa ya? ya, sampai tanah yang ada di camp kami itu retak tanahnya. Jadi emang gempa terbesar dalam hidup yang pernah saya alami, dan saya harap itu adalah akhir lah. Saya tidak mau merasakan lagi gempa-gempa seperti itu, karena itu sangat besar sekali, dan buat saya pun shock buat pertama kali. Ternyata gempa yang 6 aja seperti itu, apalagi saudara-saudara kita yang di Turki yang merasakan yang lebih besar daripada itu. Bisa kami bayangkan pada saat itu, wah itu luar biasa sekali. Kami masih bisa ada sampai saat ini. Tuhan baiklah kalau mau dibilang. Luar biasa ya. Bukan hanya sekedar menolong, tapi kita juga dibekali dengan ilmu pengetahuan. Iya. Dan Itu yang yang lebih luar biasanya lagi nih, kita sebagai seorang Basarnas, tim SAR, ketika yang lain itu menghindari bencana, bahaya, kita meninggalkan bencana. Dari kita Basarnas sendiri, kita malah pergi ke tempat lokasi bencana itu untuk menyelamatkan korban. Selain di Turki nih, apalagi nih Pak, pengalaman yang paling berkesan? Kalau yang berkesan lagi ya seperti pada saat di Lion Air ya, di kejadian Lion Air itu ya memang saya juga ikut dalam operasi
dalam operasi Lion Air itu, dan memang ya kami melihat secara kasat mata apa yang memang terjadi pada saat itu di Melihat langsung ya, kondisi di kedalaman dari korban Lion Air. 36 meter di bawah laut itu, ya kami melihat dan menyaksikan secara langsung. Dan hal yang paling terberat dari situ adalah ketika kita ada di posisi keluarganya mereka, itu. Dan kami pun merasa bahwa kami punya beban moral sebenarnya. Dan dari kami, sebenarnya kami kalau menolong sah-sah saja. Kami bisa menolong siapa saja. Tapi yang menjadi beban untuk kami pada saat kami tidak bisa menolong. Dan itu pasti akan menjadi beban moral untuk kami. Itu. Karena SAR itu adalah panggilan jiwa ya. Jadi ketika kita nggak mampu menolong. Ya, ketika kita tidak mampu untuk bisa menyelamatkan itu, ya itu seperti ada yang mengganjal di dalam hati sendiri. Ada yang gitu, ada yang tertinggal gitu. Dan bahkan kami pada saat itu melihat di berita bagaimana kami berusaha untuk merasa bahwa oh iya, ternyata merasa kehilangan itu sebegini dahsyatnya itu. Gitu. Apalagi dengan kondisi dan situasi yang memang sudah seperti begitu, ya kami ya memang posisinya itu memang sangat berat. Dan ketika itu ya memang kami berusaha masing-masing ya untuk saling menguatkan itu. Pada saat pelaksanaan operasi SAR, ya di sisi lain kami harus memang betul-betul melaksanakan pertolongan. Di sisi lain ya kami juga merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga korban itu sendiri. Tidak hanya sekedar menolong ya, tapi juga karena panggilan jiwa tadi, emosional. Ketika kita menemukan korban, dan nggak kebayang ya kalau yang kita temukan itu kita di posisi keluarga korban. Dari Pak Jimmy sendiri? Kalau saya yang dalam negeri sih sempat kemarin ikut operasi di Cianjur. Gempa Cianjur itu kebetulan saya dapat satu tugas dipercayakan untuk bertanggung jawab di namanya daerah Cicadas. Jadi setelah dari hari pertama buka sampai 7 hari itu nihil, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Dan di hari terakhir, perpanjangan 3 hari di hari terakhir itu. Berarti, maaf ya, selama 7 hari tidak menemukan korban atau? Tidak ada tanda-tanda yang signifikan bahwa korban itu bisa ditemukan. Sampai pada saat diperpanjang 3 hari, di mana di situ saya sudah ada di posisi, kayaknya ya udahlah mau nggak mau. Karena saya selalu menguatkan keluarga korban yang tunggu di bawah. Di site di bawah ya, di poskonya mereka, saya pastikan besok kami akan lanjutkan. Jadi ketika waktu membatasi pekerjaan kami dan juga cuaca, itu sangat berat untuk memberitahukan kepada keluarga korban bahwa hari ini masih nihil. Itu bingung gimana caranya supaya bisa kuat. Kami pun terkadang malah jadi berat buat beritahukan informasi itu. Namun berjalannya waktu itu sudah 1 minggu. Pada saat hari terakhir, saya sendiri udah ibaratnya udah hands up lah, kayaknya udah di luar kemampuan kami. Karena kami sudah lakukan segala cara, kami sudah gali sampai lebih daripada tanah karena longsor. Jadi kami udah gali sampai dari tanah aslinya pun udah kelihatan tidak ada tanda-tanda. Namun memang keajaiban itu selalu datang di hari-hari terakhir di mana kita udah menyerah ya. Di mana kita udah menyerah seperti yang Pak Yori bilang, memang di saat kamu menyerah di situ Tuhan turun tangan. Jadi kalau mau kerjakan sesuatu, kalau kemampuan kita kan terbatas ya, tapi Tuhan lebih besar daripada apa yang kita punya. Jadi pada saat memang saya rasa itu suatu keajaiban buat saya, karena emang saya udah nyerah lah pokoknya. Ntar tinggal bilang operasi akan ditutup dengan hasil nihil. Jadi kan otomatis itu sudah akan jadi kuburan buat keluarga korban di situ. Mau menyampaikan itu berat sekali. Berat ya. Hanya beberapa jam lagi, kurang lebih 3 jam. Namun tiba-tiba ya syukur, puji Tuhan di situ kami emang EXA itu saya arahkan buat ya udahlah, katanya kan, Bang izin di sini udah habis nih, mau gimana lagi? Saya bingung kan, ya udahlah
kamu coba aja di situ, coba aja. Tapi pada saat digali, ya udah bang, saya coba di sini ya, tarik aja bambu. Pas ditarik gini bambunya, jadi 30 cm aja dari tanah. Ternyata korban ada di situ. Ditarik bambu, kemudian 30 cm dari tumpukan tanah itu. 30 cm aja. 30 cm. Dan dari beberapa itu pun di hari terakhir ya. Hari terakhir. Udah mau penutupan operasi. 30 cm aja dari situ. Wow, emang di situ baru saya kayak ngeh. Memang di saat kita menyerah, kemampuan kita nyerah, di situ nanti Tuhan turun tangan. Ya, Kamu lakukan bagian kamu, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Jawaban itu ada. Yes. Jadi kita harus tetap semangat, nggak boleh menyerah. Ya. Nih tadi kita udah bicara banyak nih. Ngomong-ngomong, secara materi di BSG itu apa aja sih yang dilaksanakan? Bang Jor? Oke, baik. Iya, Jadi Bang Juri. kalau secara materi SAR ya, kalau materi SAR memang secara spesifik BSG itu menerima memang materi-materi yang memang spesifik. Karena memang dari namanya saya kan memang Basarnas Special Group ya. Dan memang hampir dari semua materi yang kaitannya dengan teknis kami mendapatkan itu semuanya, hampir semuanya ya. Mulai dari materi Urban SAR, kemudian CSSR ada, kemudian dari underwater ada, kemudian dari materi dari aviation, heli rescue. Kami yang terakhir juga, yang dilaksanakan kemarin ya, itu kami ada juga. Kemudian dari materi-materi lainnya tidak menutup kemungkinan seperti SAR planning. Nah, kalau memang dia sudah ada di jenjangnya, boleh silakan untuk mengikuti SAR planning. Berarti harus ikut, ada persyaratan lagi nih supaya bisa ikut SAR plan atau seleksi dari internal BSG? Minimalnya ya di golongan 3A ya. Minimalnya di golongan 3A. Jadi siapa saja yang di BSG yang sudah memenuhi syarat itu di golongan 3, kriteria itu boleh nanti diajukan dari BSG internal buat mengikuti. Karena yang melaksanakan itu di Balai Diklat. Jadi diajukan dari BSG. Nah, seperti yang dibilang Pak Jori, memang selain diklat-diklat itu kita juga mendapatkan ilmu-ilmu lebih. Contohnya kita ada latihan bersama. Jadi bersama tim-tim khusus dari TNI maupun Polri. Jadi mulai dari beberapa matra darat, udara, laut, kami melakukan latihan bersama. Di beberapa kesempatan kita sudah lakukan itu. Dan juga ada seperti peralatan-peralatan terbaru itu juga kami dapatkan diklat-diklat khususnya. Jadi itu hanya buat BSG. Jadi kan biasanya pengadaan itu dimulai dari pusat buat barang-barang yang akan alat-alat SAR yang akan dikirim ke daerah. BSG yang diutamakan untuk mengikuti diklat itu. Oke, BSG yang diutamakan untuk diberikan peralatan. Nah, apa aja sih peralatan yang terbaru khusus atau yang biasa dari teman-teman BSG gunakan? Yang Pak Yori awaki mungkin. Kalau yang terbaru sih yang saat ini sebenarnya ada dua ya. Yang pertama itu yang khusus untuk di underwater namanya Aqua Eye. Yes. Kemudian yang kedua itu peralatan yang baru itu khusus untuk di Urban SAR. Namanya Saver. Dan dia dibagi menjadi beberapa tipe dia. Ada yang Saver 100, kalau yang punya kita ya. Kalau yang punya kita itu Saver 100 sama Saver 400. Nah, itu dia secara singkat saja ya. Kalau peralatan itu secara spesifik dia itu bisa membaca gerakan mau statik orangnya bisa. Pergerakan dari korbannya tuh dia bisa membaca. Kalau korbannya diam, kalau dia posisinya masih hidup, kita bisa mendeteksi dengan alat itu. Sascam lah ya. Dia bukan seperti Sascam dia. Beda dia lagi. Tuh secara umum dia bisa hanya ditempelkan gitu. Medianya di tembok, kita tempel, tapi dengan satu catatan kita harus tenang. Nanti alat itu yang sendiri dia beroperasi dia. Dia akan scan dia. Dia akan scan beberapa detik, kemudian dia membaca itu. Oh ini loh, kira-kira
korbannya nih ada berapa meter gitu. Berapa Oh, dia meter yang dari posisi mendeteksi kita. sendiri. Ya. Jadi dia deteksinya 120 derajat dia. Itu. Dia bisa sampai dengan 20 meter. Yap. Dia bisa sampai dengan 20 meter dia. Berarti pada saat kita memakai peralatan itu nggak boleh ada suara-suara gangguan dari mana aja. Gitu. Nah, sebenarnya harus tenang. Sebenarnya kalau masalah suara dia tidak terpengaruh karena dia hanya mendeteksi gerakan saja. Oh. Oke. Jadi di gerakan saja ya. Gerakan saja. Dia hanya mendeteksi statik maupun dinamis dia. Ya, jadi kalau untuk masalah suara dia tidak terlalu berpengaruh. Yang penting pada saat kita mengoperasikan alat itu posisinya memang harus tenang. Itu alatnya. Oke. Kalau perbedaannya tuh Pak Yoris sama Aqua Eye? Oh, kalau Aqua Eye memang dia khususnya memang untuk di underwater ya dia. Jadi misal kita dapat mengetahui bahwa korban yang tenggelam, dia posisinya berapa meter gitu. Nanti kita ketahuan dia berada posisinya, maksudnya di berapa meter itu di kedalaman sekian, di kedalaman berapa. Nah, itu nanti kita dapat mengetahui. Nanti di situ ada monitor di situ yang dapat kita lihat. Nanti alatnya dia akan sama dia prosesnya itu akan scan juga dulu. Dia akan scan, nanti dia akan memberikan tanda tertentu di alatnya. Oh iya, bahwa ini di sini ada terdeteksi nih, ada korban itu. Dan sudah dipakai di beberapa kantor SAR itu berhasil. Udah sebar juga ya, Aqua Eye. Dan memang sudah rata-rata udah memakai. Iya, rata-rata sudah dipakai. Pelatihan juga udah. Dan berhasil beberapa kantor SAR berhasil mendapatkan korban. Menggunakan Aqua Eye, peralatan terbaru dari Basarnas ya. Oke, kita sudah banyak bahas mengenai BSG, kemudian dari biodata dari bintang tamu kita. Apa sih pesan dan harapan dari Bang Jory dulu nih buat Basarnas ke depannya? Ya, kalau saya sih dengan harapan bahwa Basarnas ini bisa lebih berkembang lebih maju, terutama dalam teknologi-teknologi yang saat ini sudah mulai berkembang. Dan memang saya punya harapan bahwa Basarnas bisa untuk mengembangkan itu. Dan kita tidak boleh kalah dengan negara-negara lain. Ya. Apalagi di kita banyak peralatan canggih. Dan Indonesia saya yakin bahwa salah satu negara yang mempunyai kemampuan dan kualitas SDM yang baik. Dan kemudian secara umum dengan harapan bahwa Basarnas ke depan bisa lebih baik lagi. Dan pesan saya untuk kawan SAR Indonesia, satu saja pesan saya mau katakan bahwa jangan pernah merasa bahwa diri Anda paling berjasa. Karena itu akan merusak sebuah nilai keikhlasan. Luar biasa sekali ya, ikhlas. Jangan pernah merasa dirimu paling berjasa. Paling benar. Kalau dari Bang Jimmy sendiri, harapan kalau Basarnas ke depannya nih? Buat Basarnasnya sih, karena Indonesia ini adalah wilayah yang sangat luas, saya berharap Basarnas akan hadir di setiap kota kabupaten yang belum ada posarnya atau kantor SAR-nya. Dengan adanya Basarnas, masyarakat akan merasa lebih aman atau nyaman dalam melakukan aktivitas. Jadi bukan tanda kutip dalam seperti TNI Polri, Bapak-Bapak TNI Polri sudah hadir di seluruh Indonesia. Namun kita juga butuh Basarnas ada di sana. Dengan hadirnya tim-tim Orange akan memberikan rasa nyaman yang lebih lagi. Jadi masyarakat dalam melakukan pekerjaan jangan contohnya. Dikasih nyaman, bahaya. Jangan dikasih nyaman. Biasanya kalau kasih nyaman ditinggal, aduh. Bukan pengalaman ya Mbak? Oh enggak ya. Jadi pokoknya harapan saya sih Basarnas bisa membuka cabang-cabangnya lebih banyak di seluruh Indonesia, sehingga masyarakat itu contohnya karena negara kita negara kepulauan banyak airnya yang melaut, mereka bisa dengan aman nyaman in case pun ada trouble atau masalah kami bisa respon dengan cepat karena banyak pos-pos SAR yang ada di seluruh Indonesia. Itu buat dari Basarnasnya ke depan. Kalau pesan saya buat kawan SAR Indonesia, kawan-kawan SAR semua tetap tetap nonton podcast
kita ini. Dari sini kalian bisa belajar tentang ilmu-ilmu SAR ataupun bisa lihat di YouTube channel. Sekarang kan zamannya gadget, Anda bisa buka gadget karena sobat-sobat SAR semua, kawan-kawan SAR semua ini adalah potensi-potensi kami. Ketika belum ada Basarnas di lokasi, Anda adalah orang pertama yang bisa melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan. Namun ingat, jangan terlalu takabur karena harus sesuaikan skill Anda dengan apa yang Anda tolong. Jadi jangan sampai salah seperti yang tadi Pak Jory bilang, karena ketika salah dalam penanganan, karena paling banyak kecelakaan kita bisa temukan di jalan raya. Untuk di daerah Jawa ini, hati-hati. Tidak semua kecelakaan itu penanganannya adalah sama, kita angkat ke pinggir. Oleh sebab itu, Anda saksikan terus channel-channel tentang ilmu-ilmu SAR, terlebih khusus podcast ini. Nanti banyak sekali di-share tentang ilmu SAR. Di sana Anda bisa melakukan pertolongan pertama dengan kapasitas Anda. Jadi jangan melakukan segala sesuatu yang melebihi kemampuan Anda. Begitu. Oke, luar biasa sekali ini pesan dan harapan dari abang-abangku ini, Bang Jimmy dan Bang Jory. Jadi kesimpulannya adalah Basarnas kita selalu melakukan pengembangan ilmu, kemudian pelatihan-pelatihan. Tidak hanya kita turun ke lapangan, tapi kita juga memiliki kompetensi ilmu. Agar kita bisa menolong korban sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Jadi kita akan terus belajar. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa diri Anda paling berjasa. Paling berjasa. Oke, jangan pernah merasa diri Anda paling berjasa. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara podcast ini. Senang sekali ya saya Amanda bersama bintang tamu yang luar biasa ini dari Basarnas Special Group bisa memberikan informasi-informasi tentang apa sih itu Basarnas Special Group ya. Luar biasa sekali ya Bapak-bapak dari Basarnas Special Group. Oke kawan SAR Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube-nya Balai Diklat Basarnas Official. Sampai berjumpa di episode-episode menarik berikutnya. Sampai jumpa kawan SAR Indonesia.